Kau Baca suka lagi ngarang, ya. apa yang kau bilangin? Kisah para Ya. pewarta nomor bab Pewarta 9. apa? Nomor Kau 6. tanya, kau umumkan. Ada nggak kitab kisah para pewarta? Kalau ada nanti, kau penggal leherku ini. Kitab para pewarta, weh. Jadi yang benar apa? Yang benar apa? Nama kitabmu Ya, apa? maka jangan sok tahu kau. Iya, nama kitabmu apa kalau gitu? Nama kitabmu apa? Kisah para apa? Kisah para rasul. Dasar perampok, agama penjajah perampok. Dari mana Diam kata kau. Rasul itu? Hei, Diam dari mana kau. kata Rasul itu, Kombil? Diam Dari mana? kau. Kata Diam. Rasul itu kau rampok dari mana? Dan nenek moyang kau lah suka kau. Ya, ngaku kau pencuri kan? Hah? Kau lah pencuri. Dari mana kata Rasul itu? Dari mana? Diamlah kau Juma. Diamlah kau semua. Kasihan Jangan kali sampai aku. agamaku ketahuan kalau agamaku agama pencuri. Kan gitu. Jadi yang benar Agama itu kami itu adalah agama yang benar. kisah Bodoh para kali ya, pewarta atau kisah para wartawan. Itu yang betul. Iya, makanya bacalah kitab kau itu. Jadi di dalam kisah Bacalah para kitab kau itu kalau memang itu pewarta kitab itu. bab 9 nomor 5 jawab Entah apa yang Saulus, kau bilangin, aku nggak ngerti sama siapakah kau. engkau Kalau Tuhan? ngomong kau, diam Katanya, akulah Yesus yang kau Diam aniaya. kau, Juma. Ini si Pertanyaan Juma ini saya, diperkenalkan sama pertanyaan Tuhan, ya. saya, pertanyaan Jangan saya. kalian pikir ini sejumlah orang pintar. Suara siapa Nggak yang terlawan datang kau, kepada Saulus apalagi itu? hotel. Ada yang bisa jawab? Ui, nggak terlawan kau Juma. So Ada yang hebat bisa kau. jawab? So hebat kau. Cobalah kau ngomong sendiri kau tentang Al-Qur'anmu sendiri aja. Berkata-kata kau. Siarkan agamamu. Sok tahu Justru kau ini kita saya para- siarkan. Nih, dasar pijakannya. Dengarkan ya. Al-Quran mengatakan, wa iyad'una illa syaitanan marida. Diam kau. Mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Tuh, kau dibilang menyembah setan yang durhaka. Iya, Untuk membuktikan kau. bahwa yang kau sembah itu setan, kau jawab, suara siapa yang datang kepada Paulus mengaku, akulah Yesus Iyalah. yang kau Cuma, aniaya. Siapa cuma. itu? Kalau Kan suara itu Tuhan bisa tidak kau mungkin, bilang berkuasa. suara Yesus Otak tidak kau mungkin. nol. Nah, masih Mana ada dua terlawan kandidat. kau, apalagi Siapa tuh? kami. Itu apalagi Iblis Oten itu. atau dongeng, dongengnya Paulus. Ayo. Kalau Tuhan tidak mungkin, kalau Tuhan tidak mungkin, kalau Yesus juga nggak mungkin. Jadi hanya ada dua, iblis atau setan. Iblis atau karangan Paulus. Ayo, mana yang betul? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu suara siapa? Suara siapa? Yesus mengatakan dalam Lukas 21:8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu penyesat atau Yesus itu yang bicara itu? Yesus mengatakan dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Bintang timur itu cahaya atau bukan? Yuk. Gak bisa kan? Kristen bingung langsung kan? Iya ya, itu suara siapa ya yang datang kepada Paulus? Akulah Yesus. Itu siapa itu? Akulah Yesus sang bintang timur. Itu siapa? Anak Maria itu yang Nenggolan datang. jawab Nenggolan. Ayo. Aku kasih ngomong rupanya kak. Kirain abang itu udah siap ngomong. Ya udah, Sudah tanggap. bicara lah. Aku mau tanggapi, tapi kalau bisa bang, kita diskusi itu kan yang ringan-ringan, yang enak bisa saling memasukkan. Iya kan betul gitu, betul. Bang. Cuman tadi itu bang, mama setan di atas itu mama Gabriel Ya, itu enggak. ngamuk-ngamuk tadi hujat Allah. Iya silakan Nggak silakan. usah saling menghujat kita bang kan gini. Ya betul, Kalau itu yang saya inginkan betul. Silakan Anda jawab. baru kita Siapakah diskusi suara yang kedua. datang kepada Paulus itu? Silakan. Tunggu dulu bang, sebelum saya jawab itu. Saya juga, kalau bisa kita on cam kan kita bisa kenal silaturahmi. Itu dulu yang baik bang. Enggak, orang sudah kenal saya kok. Banyak kan Gereja-gereja, permintaan kau Nenggolan. video-video saya sudah diputar di gereja-gereja Minta- kok semuanya. Iya, iya karena kelongoranmu kau dicontohkan sebagai Lucifer kau.
Karena kan Bukan memang di- saya sama Lucifer sekali- itu mengaku Yesus. Lukas 21 nomor 8. Ya, tapi dia berkhianat sama Tuhan Yesus kan? Dia mau mengimbangi Tuhan Yesus. Kesombongan betul. Lucifer. Lucifer Akhirnya mengaku dibawa apa? Lucifer. Mengaku Kaulah sebagai salah bintang satu timur penipu kan? Lucifer. Mengaku sebagai bintang Dibuanglah timur kan? Lucifer, dan kaulah Baca salah satu Wahyu 22 pengikutnya. nomor 16. Akulah Yesus bintang timur. Nah itu siapa? Maaf ya Mama Gabriel, maaf dulu. Kan ini kan kesempatan saya ngomong, tolong dulu kasih. Ya, kita silakan. diskusi ringan aja. Mama Gabriel duduk dulu sambil cari kutu. Maaf juga ya Bang Juma, Abang bilang tadi Ya. Abang juga banyak videonya. Ya saya minta maaf, kebetulan saya juga belum kenal. Saya kemarin tadi cuma lewat. Saya lihat seru diskusinya sebenarnya sih. Seru. Iya, silakan dijawab. Siapa suara yang muncul itu? Gini Bang, kalau memang itu saya pribadi aja saya nggak tahu kalau kitab yang saya tahu itu kitab itu cuman adalah sumber inspirasi para nabi yang dituliskan. Adalah sumber inspirasi para nabi. Ya yang dituliskan para nabi dijadikanlah sebuah kitab. Begitu juga Quran, begitu juga Alkitab, begitu juga kitab-kitab lain gitu loh Bang. Cuman kebenarannya itu kan cuman mereka yang tahu. Kita hanya penerjemah dan pengkaji. Ya, setelah Anda kaji, suara yang datang kepada Paulus itu suara siapa? Tunggu dulu lah Bang, kasih dulu kesempatan Bang. Kan abang saya tahu abang orang hebat. Nah, saya bukan mau mengapakan, saya bilang, saya juga ndak paham apa sih konteks agama yang kita miliki gitu. Seberapa kuat agama di hati kita, seberapa kuat agama itu manfaatnya untuk orang. Karena katanya orang yang beragama baik itu bisa bermanfaat bagi orang lain Bang. Yang saya tahu, gitu kan. Nggak tahu lah menurut abang, karena mungkin abang lebih hebat dari saya, lebih jago lah, luar biasa, karena abang juga Iya. berkata banyak video-video abang yang luar biasa yang abang bilang. Ya tapi maaf gitu, saya memang sama sekali belum pernah lihat sih, tapi nanti saya lihat Bang, saya janji saya lihat video-video abang gitu. Cuman gini loh Bang, apa sih yang tujuan kita beragama? Apakah untuk saling menghina kah? Apakah untuk memberikan sesuatu yang bermanfaatkah untuk orang? Coba kita introspeksi diri kita masing-masing Bang. Mau ngajarin saya ini ceritanya. Ini introspeksi diri itu Bang bukan ngajar Bang, kita. Nah, Kita Anda aja, jangan saya. Ya, Bilang abang- aja, saya introspeksi diri, jangan bawa-bawa saya. Nah, saya introspeksi diri Ya, karena abang begitu. mungkin kan sudah di atasnya gitu, udah lebih hebat. Mungkin abang orang paling hebat kok. Saya hanya orang biasa Bang, petani sih sebenarnya. Itu saya cuman mengkaji yang memang tak bisa dikaji tentang agama ini, yang saya tahu gitu, yang saya pahami. Cuman saya melakukan yang terbaik sama yang diajarkan agama. Begitu juga mungkin saudara saya juga ada muslim Bang, tante saya muslim. Kami lebih akur, lebih bahagia, saling memberi informasi Bang, bahwa kita di sini mau diskusi loh, Bang, bukan mau curhat, Bang. Kita ini di sini mau diskusi, bukan mau curhat. Gak usah Ini bawa diskusi, keluarga Bang. juga. Keluarga saya juga ada yang Kristen. Udah langsung diskusi aja, Bang. Langsung masalah Bible aja, gak usah curhat, Bang. Kalau enggak, Abang buka komal, buka room, terus Abang curhat. Ini kita Gini, room Bang. diskusi, Bang. Langsung aja. Jawab pertanyaan Bang Juma, silakan. halo Kak, seberapa pentingnya sih menurut Kak Hesti nih ya aku tanya gitu. Udah jawab aja, Bang. Gak penting kali sama aku tentang kau. Jawab aja pertanyaan Bang Iya. Juma. Ini kita room Iya. diskusi. Ini room diskusi, Bang. Langsung jawab aja. Nggak Ini butuh kan- pula ujungmu. Kalau kau mau ini- curhat, kau buka komal, kau curhat. Ini room Ini diskusi. Jawab pertanyaan Bang Juma. Kalau bisa, kalau memang kakak mau berbicara, tapi kan kasih kesempatan saya berbicara. Cuman gini Kak, Iya, kesempatan Anda bukan bernarasi, bukan curhat, Bang. Jawab aja isi dari pertanyaan Bang Juma. Itu, Bang. Saya nggak butuh curhat Anda. Mau keluarga kok ada yang Islam kek, mau enggak kek, ora urus. Ya, Bang Iya. ya. Ini, Iya. jawab aja pertanyaan Bang Juma, jawab. saya tadi sudah jawab sebenarnya, tapi kakak mungkin nggak apa. Saya sama sekali tidak paham sebenarnya tentang agama. Jujur aja Kak, gitu. Cuman yang saya aneh gitu loh. Ya, Bang, Abang nggak paham tentang agama. Berarti Abang nggak paham kalau Abang menyembah manusia. Saya nggak tahu sebenarnya Kak, gitu. Seberapa penting sih? Oh, Abang nggak tahu kalau Abang menyembah manusia.
Saya bukan nggak tahu loh Kak. Gini loh Kak. Emang Kakak itu tahu sih arti agama itu apa? Agama itu tidak kacau, memimpin manusia, membimbing manusia kepada yang hak, pada yang benar, bukan yang dibenar-benarkan, dipoles-poles supaya tampak kelihatan benar. Itu ada agama yang memoles dirinya supaya nampak benar, agama rasis, agama penjajah, supaya setelah puas menjajah, membunuh, merampok, merampas, membungkus diri mereka dengan slogan ajaran kasih. Itu agamamu tuh kayak gitu tuh. Setelah membunuh, merampas, membuat jutaan manusia menjadi janda, jutaan anak-anak menjadi yatim. Setelah puas, cuci tangan, pakai baju baik-baik, habis itu duduk jalan sopan santun, habis itu senyum-senyum kemana-mana. Kami ajaran kasih loh. Itu agamamu tuh. Agamamu itu kayak gitu. Muka-mukanya dipemanis-manis. Kami ini ajaran kasih anak-anak Tuhan. Tuh agamamu. Kamu nggak sadar agamamu itu dari mana? Dari mana agama kau itu? Nyembah Yesus itu ajaran siapa? Ibadah minggu itu yang ngajarin siapa? Makan babi yang ngajarin siapa tuh? Habis itu kalian semua melanggar perintah Tuhan. Habis itu kalian ngaku, kami ini anak-anak Tuhan loh. Kami ini ajaran kasih. Kemana-mana bawa Indomie. Kasih orang yang sudah punya agama. Itulah agama kalian. Itulah agama kalian. Pertanyaan sederhana, siapa suara yang datang kepada Paulus? Au, kemana-mana perginya. Coba dia berak deh. Mak, terus mak. Terus. Orang bicara agama itu bukan bagaimana kita memperlihatkan yang bagus-bagus, bukan. Hindu, Buddha juga itu lebih bagus dari agama yang menganut ajaran kasih, lebih bagus mereka. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah berbicara mengenai kebenaran hakiki atau hakikat kebenaran yang sesungguhnya, bukan yang palsu-palsu. Kalau yang palsu-palsu, agama yang lain tuh jauh lebih hebat. Iya. Seperti otak kau hebat ya. Nah itu kan, menyerang pribadi kan. Iya. Tengoklah ini ajaran kasih kayak gitu. Kalau kamu mau mempraktikkan ajaran kasihmu, berbaris di lapangan, praktikkan Matius 5. Biar ku tampar kalian. Janganlah kau membalas orang yang berbuat jahat kepadamu. Barang siapa yang menampar pipi kananmu, kasihlah pipi kirimu. Mau kalian berbaris di lapangan, coba. Biar ku tampar kalian satu-satu. Iya, mau? bukan begitu. Bukan begitu. Bukan begitu. Maksudnya itu hanya perumpamaan. Jikalau orang berbuat habis kayak jahat gitu sama perumpamaan. kita, jangan balas kejahatan. Kalau ada kayak balas gitu kebaikan. perumpamaan. Itu cuma. Kalau ada kayak kejeduk kayak gitu perumpamaan. Semua perumpamaan. Tuhan juga diumpamakan jadi bayi. Semua jadi perumpamaan. Agama cuplis. Sekarang yang kita bicarakan ini adalah hakikat kebenaran. Bukan masalah bermanis-manis. Kita ini agama itu ya gila begini. Agama itu kan kita harus mengenalkan apa? Gak laku lagi. Gak laku ini sekarang udah internet sudah di mana-mana. Ya, jadi iblis yang bertengger dalam hatimu itu nggak usah bermanis-manis. Nampakkan aja yang datang kepada Paulus itu Lucifer. Kau bertengger di hatiku itu nggak? aja. Karena kau iblisnya. Nggak mungkin. Jadi kalau kau merasa Kata Yesus iblis itu mengaku Yesus. Saya nggak pernah ngaku Yesus kok. Ayo. Tapi buktinya kau yang bilang kau ngaku Yesus siapa? Udah gila kami nih ngaku Yesus mengatakan bahwa akan datang penyesat memakai namaku. Berarti penyesat itu mengaku Yesus. Itu di mana itu? Ayo. Di mana ada makhluk mengaku Yesus? Diamlah kau bilang cuma. Suruh diam lagi kan? Ya. Iya, karena mulut kau nggak dijawab juga, otak di kau mana bodoh. ada ajaran Mas Adi dalam kan? Al-Quran? Dengarkan ya, dengarkan ya cuma ya. Ketika kami nggak sholat di jalan lah, cuma mengganggu orang di lalu lintas. Itu bukan kami. Ya ini negara-negara kami, ini negara kami. Ini negara kami. Nenek moyang kami yang memperjuangkan kemerdekaan. Ini negara kami. Coba negara kau. Islam mengusir penjajah yang mewariskan kalian agama. Paham? Agamamu itu warisan penjajah.
penjajah. Penjajah mewariskan Tuhan untuk pribumi Penjajah bernama kemarin itu Yesus. tidak bawa agama. Penjajah mewariskan agama bernama Kristen. Penjajah mewariskan rumah ibadah namanya gereja. Sadar kau? Ini negara kami, suka-suka kami, yang penting tidak melanggar hukum. Ngerti Jangan kau? demi koin kau. Ini negara kami. Ini negara kami. Kami bebas melaksanakan ajaran agama kami di negara kami. Wong nenek kami yang memperjuangkan kemerdekaan ini kok, bukan nenek kau. Pada saat masa perjuangan, pada saat masa perjuangan kemerdekaan, nenekmu agamanya apa? Tidak. Hei, kutanya kau. Ketika masa perjuangan, nenekmu agamanya apa? Kutanya kau. Nenekmu aja kok nenek apa? Kutanya dulu kau. Nenekmu agamanya apa pada saat masa penjajahan? Hah? Nenekmu sebagai apa pada saat penjajahan? Di Pejuang. Tanah Batak bertahu kayak mana cara kalian Islam itu Di Tanah Batak, di Tanah Batak. Yang saya tanya, nenek kau ketika ada penjajah datang, dia sebagai apa? Nenekmu sebagai apa? Kakekmu sebagai apa? Mayoritas Pada saat penjajah beragama Kristen datang, kau punya kakek agamanya apa? Malu. Kan tidak mungkin Kristen juga kakekmu. Masa Kristen melawan Kristen? Kan tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin kan kakekmu ikut bawa angkat senjata melawan Kristen? Kan tidak mungkin. Kenapa dalam agamamu dilarang? Kasihlah musuhmu katanya. Jadi kakekmu ketika datang Belanda, dia rangkulan ciuman cipokan, ciuman kudus. Ketika penjajah yang adalah penjahat datang ke Indonesia, kakekmu ciuman kudus dengan penjajah. Ngerti kau? Yang menjadi babu di gerejanya Belanda siapa? Yang mencucikan pakaian Belanda siapa? Hah? Ayo tanya kau. Yang membersihkan rumah ibadahnya gerejanya Belanda siapa pada saat penjajahan? Hah? Kutanya kau. Udah congor aja kau. Yang menjadi budaknya Belanda pada saat dia datang menjajah itu siapa? Belanda nggak pernah membawa ibadah-ibadah kau singgung-singgung. Ibadahnya umat Islam kau singgung. Gila. Gak sadar kalian. Sadarilah. Agama yang pertama itu Karena agama Indonesia Kristen. sudah merdeka, sekarang Kristen itu ganti wajah. Yang tadinya penjajah ganti wajah setelah merdeka menjadi agama kasih. Tidak malu kau ya. Paham? Hah? Pada saat penjajahan yang menjajah agama Kristen, begitu Indonesia merdeka, Kristen ganti wajah jadi ajaran kasih. Nggak malu? Semua kau comot-comot apa dari aku Saya tanya kau, katakan nggak malu? Nggak malu? Nggak malu? Mana ada kamu yang nggak malu? Bertobat Yang melakukan kamu, bom iblis kamu. Hiroshima, siapa tuh? Agamanya apa? Habis itu kayak aku ke ajaran kasih, kami ajaran kasih. Nenek lu kiper. Cuma ini orang gila, jangan dilawan. Terserahmu. Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Hanya orang gila yang menyembah Yesus, paham? Omongan dia nggak ada yang benar. Baca Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Markus 5 baca aja Al-Quran. Hanya orang kamu. gila dan yang kerasukan setan yang aja menyembah Al-Quran Yesus. kamu. Kasihan kami nengok kamu. Kamu belum kena. Pasti Kena bakalan apa? kena kamu. Kena apa? Iya, kena akibatnya. Lihat aja nanti. Iya, akibatnya kamu apa? Gak ada malu. Kamu yang gak ada Kamu malu. nggak malu. Kalian Aduh, gak ada malu. kasihan nengok Punya kamu, kitab Koi. tapi Koi isinya aja kerjamu. mirip Kamu Al-Quran. iblis dari segala iblis. Kamu yang iblis. Kamu nuduh saya iblis, Makanya banyak tapi sembahanmu teman-teman bintang kamu timur. di dunia. Malu kamu. Maju maka. Kamu nuduh saya iblis, tapi yang kau sembah hari Minggu itu bintang timur. Kan lucu. Kau nyembah mau nuduh saya iblis, sembahanmu bintang timur. Lucu kan? Kamu malu Bintang dong, timur malu itu dong. setan, bintang timur itu iblis. Kamu setan Akulah juga, Yesus iblis semua. mengutus Semua omongan kamu malaikat-malaikatku Dengarkanlah kepada semua omongan dia jemaat-jemaat selama dia tunas ngomong. Daud Pasti ada yang benar. yang bintang Ini bakal timur. Nggak sadar kau? Kau yang Yang kau sadar. sembah itu bukan anaknya Maria. Makanya di dalam kamu tuh Matius nggak tahu tentang 7 si nomor firman 22 kami, sampai tentang nomor Alkitab 23 Yesus yang Baca asli mengatakan apa? Al-Quranmu. Banyak Enyahlah Al-Quran daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Itu di Matius 7 tuh. Orang yang menyembah Yesus
itu akan ditolak, diusir oleh Yesus asli. Berarti Yesus yang kau sembah selama ini itu Yesus palsu, bintang timur, Helal bin Zakar yang diceritakan dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Helal bin Zakar adalah Lucifer yang ingin menyaingi Sang Maha Tinggi. Siapa itu? Itulah yang datang dalam agamamu. Akulah Yesus sang bintang timur. Nah, itulah yang kau sembah. Paham? Gila kok, lama-lama udah gila kok Longor. Gila ini Pak. Mantap ya Pak. Mama udah gila ini terus. Nanti lama-lama Mama Gabriel kamu. Kusiksa kalian, kusiksa kalian. Kusiksa kalian. Hati kalian akan tersiksa. Karena kebenaran akan saya ungkap. Dengar cuma. Kebenarannya akan Tahu ada terungkap. kabel yang sudah Sebelum agamamu menghilangkan semua istilah Al-Quran di dalamnya, selama itu juga kalian akan kusiksa. Itu ada dari awal sampai akhir ini. Iya memang, makanya pertanyaan saya sederhana. Suara siapa yang datang mengaku Yesus di padang gurun? Akulah Yesus yang Itulah kau suara niaya. kakekmu. Itu suara siapa? Sekarang kamu tanya, Suara aku kau lah itu ya. Mirip suara kau. Mirip suara kau. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu suara siapa? Itu suara siapa? Aku tanya. Punya busuk itu. Itu ku tanya sama kamu, itu suara siapa? Udah aku jawab kau tanya lagi. Suara siapa? Nah, suara siapa? Kau tanya lagi suara siapa? Udah aku jawab Ejan, kau tanya lagi. Ejan, kau tanya lagi. Suara kakek kau Juma. Berarti kau menyembah kakekku kan? Ketahuan sekarang kau menyembah kakekku. Karena suara itu yang datang kepada Paulus sehingga Paulus menjajakan dan menjual anak Maria ke Roma menjadi Tuhan, menjadi dewa mereka. Parah. Akulah Yesus bintang timur hilang kemuliaan. Nah, itu suara siapa? Suara kakekku katanya. Berarti kau nyembah kakekku. Makanya kau jangan Sakit juga kau ini. keripik aja yang kau makan. Makan yang bergizi. Makan doda ini makannya ini. Iya. Ayo. Ketawa Siapa lagi kau suara cuma. siapa tuh? Kata Yesus dalam Matius 24, sebab Yesus palsu Kata kakak itu dan tadi nabi kau palsu kebanyakan makan dedak. akan datang Dedak yang dikasih melakukan dedak makan mujizat babi. Dedak ada untuk makanan menyesatkan babi di banyak belakang itu orang. dedak. Itu kata Inilah Yesus. efek dari kebanyakan makan dedak. Sekarang pertanyaannya, siapa yang datang mengaku Mesias di padang gurun dan di Pulau Patmos? Akulah Yesus Sudah bintang aku jawab tadi timur. Cuma jangan kau tanya lagi itu suara siapa. Nah, itu siapa? Suara kakek kau. Nah, itu kan ada gila-gilanya. Masa kakekku ada di abad pertama? Lucu kan? Kan kakek kau kan ajaib. Karena kakek kau kan ada gila-gilanya juga. Ya kan Frustasi kakek dia. si Juma ini ada gila-gilanya juga. Jadi saudara-saudaraku, saudara-saudaraku Kristen, bikinlah kemudian persekutuan Kristen se-Indonesia, tuntut kepada lembaga Bible kalian agar lembaga Bible kalian itu menghapuskan semua istilah Al-Quran di dalamnya. Kembalilah kepada agamamu yang asli, yaitu agama dari Romawi, agama yang menggunakan Yunani di dalam kitabnya. Jangan kemudian menggunakan istilah Al-Quran. Jangan kamu menggunakan kitab yang di perutmu itu udah berbelit-belit, isinya Juma. Al-Quran. Jangan. Kau Ayolah nggak malu, saudara-saudara. Sedangkan Kamu nggak malu Al-Quran menggunakan aja dari kitab perjanjian sampai dari wahyu aja, Yunani, isinya tapi mantap. ujung-ujungnya Dari di penciptaan Indonesia sampai jadi isinya Al-Quran. Hari penghakiman bodoh kau Juma bodoh. Kamu ndak malu punya agama dari Romawi, dari Yunani, dari Barat masuk ke Indonesia kok jadi ke Islam-Islaman? Gak malu? Islam-Islaman pula kami. Nah sekarang kita kok kau sebut Alkitab itu dasarnya apa? Ngapain ke Islam-Islaman kami nggak pun kami sih. Iya, dari mana kau sebutkan kitabmu Alkitab itu dari mana?
Diamlah kau. Diamlah kau. Diamlah kau. Kenapa? Ketampar wajah kau kan? Karena dijawab pun sama kau Juma. Dijawab pun Dari sama mana? kau Juma. Dari mana Tetap kitabmu otak kok kau hang. tiba-tiba menjadi Dan ada saja Alkitab? jawabanmu nanti yang enggak. Jadi Zalikal ngapain? kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab Alkitab itu dari Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, sedangkan kitabmu itu apa? Kitabmu itu berasal dari bahasa Yunani, mana ada kata Alkitab. Juma. Sekarang kok jadi Juma. ke-Islam-Islaman? Ayo. Kok Islam-Islaman pula kami? Itu Lah, aja yang kau sampul bilang. kitabmu Ngapain aja kami tertulis ke-Islam-Islaman? Alkitab. Kalau kami Alkitab ke-Islam-Islaman, itu udah pakai nama jilbab lain antum dari dan segala Al-Quran. Gila Eh, nih semua. kitabmu itu awalnya namanya Biblika. Gila kau. Biblika itu dalam bahasa Yunani Biblika. Begitu bilang masuk tadi, ke Indonesia kenapa kitabmu berubah jadi mirip-mirip Alkitab? Kok ke Kristen-Kristenan cinta kali dengan agama kami. Kalau kami nggak ada kitabmu ke- itu Islam-Islaman. jujur, tidak penuh Jujur. dusta, harusnya ketika masuk ke Indonesia diterjemahkan kumpulan buku-buku. Banyak kali Itu baca kok jadi kitab. Alkitab? Kumpulan buku-buku atau clipping. Kok jadinya kemudian Alkitab? Ayo. Kenapa bisa artinya ke Alkitab? Kan Biblika. Biblika artinya apa? Bahasa Indonesia. Ayo. Ayo. Artinya si Juma sudah hang, itu artinya. Malu kau kan? Ketampar kan? Ha? Udah dibilang kalian itu yang menyebabkan umat Islam bereaksi karena kalian punya agama dari Barat secara masif, terencana, tersusun dengan rapi dan secara lembaga mengambil istilah Al-Quran untuk menyesatkan orang. Dari mana Kitabmu itu pula Biblika, diambil? Evangelion Dari mana katanya. diambil? Evangelion itu ketika diterjemahkan menjadi apa? Bukan Kabar buku baik. yang tambah. Hah? Surat Padahal baik, aku kabar berharap baik, Juma, berita bodohmu baik. itu berkurang sehingga hilang lagi tuh bodohmu. Harusnya Ini pula semakin kitab hari semakin kamu bertambah, ketika Juma. masuk ke Indonesia jangan jadi Alkitab dong. Harusnya jadi surat kabar, kabar baik, kumpulan buku-buku atau karangan apa gitu. Kenapa lari ke Alkitab? Ada yang bisa jawab? Karangan emputan tular gitu ya. Ada maksud yang kau ya, bisa Juma, jawab ya? kenapa jadi Alkitab? Apa dengan kami Jumat? Teman-teman Apa? kami bisa melawan kami. Apa alasannya kenapa kitabmu yang dari Yunani ini mengganti sampul menjadi Alkitab? Ada jawabannya? Al-Quranmu baik-baik. Jangan kau baca Alkitab Apa alasannya? Bodoh kali kau Juma. Kenapa? Di Juma ini mau masuk Kristen sebenarnya, tapi malu-malu jangan dulu. curhat, jangan curhat. Kudus samamu baru. Ayo, yang bisa jawab kenapa buku dari Yunani dari Barat ini masuk ke Indonesia mengganti nama menjadi Alkitab? Kenapa? Yang lain diam. Karena Juma, kau yang tahu. Jawab sendiri lah, kau yang tahu. Satu-satu jawabnya, satu-satu. Apa bahasa Ibraninya? Bible, Ya Bang. Juma, Juma, kau Bible jawab itu sendiri kan kau yang bahasa tahu. Ibrani. Parah ini. Iya, Bang. Hah? Biblis, Bang. Hah? Biblis artinya kitab suci gitu. Mati meja. Larinya ke kitab suci ngarang. Alkitab itu pun artinya kalau versi bahasa Indonesia yang KBBI ya, Bang. Alkitab itu artinya kitab suci, Bang, persamaannya. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Itu Alkitab. Coba Bang cek dulu lah di apa KBBI Belajar lu sejumen. biar data. Oke, kita cek Alkitab itu di persamaannya KBBI. kitab suci. Oke, Iya, kitab suci. ya kitab suci. Ya. Nah sekarang kitabmu itu berasal dari mana? Maksudnya, Bang? Berasal dari Iya. Mana Alkitab di KBBI? Coba. Apa kata Alkitab itu di KBBI? Ada yang bisa tampilkan? Ayo. Tunggu, Bang. Tapi Abang nanya, aku jawab. Abang nggak punya nyari lagi. Gimana nya? Enggak. Indonesia Alkitab itu ini sama kan dengan baru kitab suci. merdeka. Kalau bahasa KBBI. Iya,
Dengar, jadi- dengar. jadi Alkitab itu KBBI menurut itu abang- kapan dibentuk? Enggak, saya tanya dulu. Ya jangan KBBI itu jangan kapan tanya dibentuk? Saya Bang, tanya dulu. nggak tahu. Jadi saya nggak KBBI ikut itu bentuknya, kapan? Bang, makanya saya Setelah nggak tahu. Indonesia merdeka, bukan? Apa sekarang Anda mau bahwa kitabnya Kristen itu adalah kitab yang firmannya KBBI gitu? Ini jangan lari dulu Bang dari KBBI dari berfirman. konteks yang baru. Setelah KBBI berfirman jadilah Alkitab gitu. Enggak, abang ngomong kayak gini seakan-akan abang nggak orang Indonesia. Abang bahasanya bahasa Indonesia kok. Kita Enggak, berdiri di tanah ini kita berbicara mengenai surat kabar yang datang dari Roma itu. Iya kan? Tadi kan Bahasa yang gini. digunakan kitabmu itu kan jelas. Iya. Biblika. Bible. Abang dapat bahasa dari mana? Bible artinya kitab suci, Bang. Bukan Bible itu Alkitab. artinya apa? Kitab suci. Kitab suci. Nah, Ya. sekarang kalau kitab suci, kenapa kitab tidak disebut kitab suci? Besarkan Sebenarnya Bunda. ini Ini kata dasar disebut Alkitab kitab ini suci, dari Bang. mana orang ini dapat ini? Kenapa kitab tidak disebut kitab suci? Kenapa disebut Alkitab? Alkitab itu persamaan KBBI-nya. Loh. Bibi apa Bang? Suci, Bang. Ini Gurunda nih. Tuh Alkitab Alkitab. berasal dari bahasa Arab yaitu al dan kitab. Penambahan al pada kata kitab itu disebut al-ma'rifah. Orang non-muslim menggunakan kata Alkitab untuk mengganti nama Bible. Jelas ya? Nah, Oke. gini Bang. Nah, ini diskusi ya Bang. Mana siapa ya? Ini ya Bang apa? Bang Teguh ya. Ya, oke Bang. Nah, Oke. kita kan diskusi. Kita Iya. kan saya juga pernah dulu diskusi di PGI, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, mengenai bahasa al itu kan dominan dari Arab. Iya, Ya. ini Alkitab ini memang diambil dari bahasa Arab untuk menggantikan Iya. Bible itu menjadi Alkitab di Indonesia ya. Di luar Gini, Indonesia nggak ada Bible itu Nah, Alkitab. Ya Bible. itu kan keren tuh Bang. Alkitab adalah kitab suci tertentu. Ya kan Bang? Iya tertentu memang. Bukan merujuk Waktu- kepada Kristen Bible nggak. Gini Cuma di Bang. Indonesia menggunakan kata Alkitab menggantikan Bible itu di Indonesia. Emang Karena kalian memang, kalian ini bahasa Arab apa bahasa Yunani sih sebenarnya? Kita diskusi ini bisa dah Bang. Oke lanjut Gurunda. Nah, iya kan Bang? Iya, Udah ya. silakan. Nah, gini kok Bang. Yang saya tahu ya Bang, ya koreksi kalau salah, tentang apa intinya Alkitab, apa kitab suci gitu. Sebenarnya kalau kayak kami, saya sendiri Katolik Bang. Tapi Katolik juga yang nggak paham sih agama sebenarnya gitu. Saya juga pernah bertanya tentang kitab suci itu, kenapa jadi Alkitab gitu. Karena kalau kitab suci itu semua agama punya Bang. Kalau dibilang kitab itu dia nggak menjurus Bang. Dia nggak menjurus. Saya pernah tanya, itu jawaban Bapak itu waktu itu di PGI kalau nggak salah di Jakarta Pusat di samping kampus UI kedokteran. Tepatnya di situ Bang, saya bertanya juga itu, kenapa dibikin jadi Alkitab? Karena memang Jawabannya ketentuan perundang-undangan Indonesia memang mensahkan Alkitab sebagai Bibel atau kitab suci bagi versi Kristen. Berarti kitabmu itu adalah dari Bang, pemerintah. Kan gitu. Jangan tafsirkan Berarti juga, pemerintah Bang. menghadiahkan kepada kalian. Betul? Oh, itu versi Abang. Apa? Loh, tadi Anda ngakui katanya undang-undang mensahkan. Otakmu dipakai. Jangan Katanya kau undang-undang pakai mensahkan. macam bicaramu. Nah, Nur, berarti sekarang otakmu kalau dipakai, tidak ada otakmu dipakai, undang-undang Nur. ini, Jangan kalau nggak ada pakai undang-undang ini, asalnya kitabmu itu dari mana coba? Saya ingin tahu. Asal kitab Katolik itu dari mana coba? seluruh Dari Ibrani. lembaga dunia mengatakan Dari Ibrani. itu adalah firman. Kalau dari Apa Ibrani tuh? itu kitabnya Dongeng Yahudi. mana dongeng? Jadi Anda Dongeng sudah apa mengakui, mana? Anda sudah ingin Dongeng. mengakui bahwa kitabnya orang Kristen adalah hasil yang diambil dari agama Yahudi. Betul? Dongeng Salah kamu. nasi dulu Bang. Cuma Koran, kasih dulu. dari Kan koran. kita ngomong diskusi yang kayak gini loh Bang. Yang saya tahu sih, saya sebenarnya nggak paham. Saya nggak mau tahu. Ini kebenaran, bukan Iya. jawaban pribadi Anda. Yang saya butuhkan itu kebenarannya. Saya tanya, Bibelnya Kristen ini dari mana sih?
Kalau kitab pertama Bible itu dituliskan dari bahasa Ibrani, Bang. Karena bahasa Itu kitabnya siapa? Yang Ibrani itu kitabnya siapa? kitabnya orang Kristen, Bang. Nenekmu kiper. Yang Ibrani itu kitabnya orang Yahudi. Hah? Itulah, Bang. Dengarkan, Inilah kalau beragama tapi tidak ada ilmu. Sejak Iya. kapan ada kitabnya Kristen bahasa Ibrani? Kapan? Nabi mana yang dikirim ke Roma menjadi nabi? Makanya kan Bang dengarkan dulu, Bang. Pelan-pelan aja kita, Bang. Kok kayaknya Yang kita butuhkan di situ ilmu. Di sini ilmu, bukan curhatan, bukan prinsip pribadi, bukan pendapat Enggak. pribadi. Ini enggak prinsip pribadi, saya juga. Ya sudah, sering- kamu tunjukkan kepada saya di perjanjian lama kalau nabi diutus untuk orang Roma. Silakan. Satu-satu lah, Bang. Tadi belum selesai tentang kitab. Enggak, itu aja dulu, langsung ke intinya. Di dalam Tadi- perjanjian lama ada tertulis bahwa Bang, kitabnya ini Yahudi bukan itu diperuntukkan yang- untuk yang- orang-orang Roma, penjajah Yerusalem pada saat itu. Silakan. Di mana Tadi tertulis? Kan? Abang itu enggak satu-satu, Bang, selesaikan, Bang. Saya tadi mengikuti kok agak aneh. Semua di Abang tanya. Pertanyaan saya, Nah, ya, Bang. Apa, Bang, kitabnya perjanjian lama itu kan bahasa Ibrani. Saya tanya sama saudara, oke, sejak kapan kitabnya Yahudi itu diwahyukan untuk orang Roma? Sejak kapan? Mana dalilnya? Silakan Anda tinggal tunjukkan. Jangan mundur. Coba, mana dalilnya bahwa wahyu kepada nabi-nabi Israel itu diperuntukkan untuk orang Roma? Silakan, mana dalilnya? Gini, Bang. Bahasa pertama yang ada di dunia ini bahasa Ibrani. Ilmu dari mana lagi itu? Coba cari sendiri, Bang, biar Abang penasaran. Ini apaan? Ini Kristen narasumbernya kayak gini. Bahasa pertama di dunia itu, waktu di zaman itu, ada bahasa Ibrani, Bang. Larinya ke situ, padahal saya tanya loh, mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi kalau Tuhan berfirman kepada para nabi untuk Roma, Romawi, Katolik, Kristen penyembah Yesus pertama kali itu adalah Katolik. Kalau kitabnya Yahudi ini untuk Katolik, mana dalilnya di kitabnya Yahudi di perjanjian lama? Ada. Aku sih bingung sih, Bang, sebenarnya. Iya bingung. Mazmur bingung. 147 Tidak bingung. dikatakan Hanya Zuma yang goblok. firman yang datang kepada Yakub, aturan-aturan yang datang kepada Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Baca Aturan itu. kau tahu dari mana aturan itu? Lah itu tertulis dalam kitab yang kalian rampok dari agama Yahudi. Rampok dari mana? Itu ajaran nabimu. Kau jangan ngawur kau. Coba, bagus. Kamu Bagus, tunjukkan kenapa kepada bagus? saya Kau- mana Gini, dalilnya gini. kitabnya Yahudi Gini, kau jangan seolah-olah diberikan kau lebih untuk Romawi. Mana dalilnya? kau Silakan. jangan seolah-olah kau lebih hebat dari orang Katolik dengan Kristen. Kau Justru karena itu saya minta kepada kalian tunjukkan Kau dalil di minta- dalam kau kitabnya orang Yahudi, Terus kitabnya agamamu orang ada- Yahudi untuk orang terus agamamu Romawi. ada di abad Tunjukkan. berapa? Agamamu ada di abad berapa? Bukan Agamaku itu yang sedang dibahas. tidak. Agamaku tidak mengklaim bahwa kitabnya Yahudi adalah kitab kami. Terus agamamu ada di abad kalian berapa? yang mengklaim Kau so tahu, sampai terjemahan Kau so kitabnya tahu. agama Yahudi nempel di agamamu. Kau jangan Pertanyaan so saya tahu. sederhana loh. Kau Pertanyaan jangan saya so sederhana. tahu. Jangan so tahu. Terus agamamu ada di abad berapa? Tunjukkan dalil di dalam kitabnya orang Yahudi. Kau kalau kitab buktikan itu agamamu ada di abad berapa? Zuma, kau jangan cuma bisa keluar-keluar nama kau goblok. Penjajah Yerusalem atau orang Israel pada saat itu. Silakan. Saya kasih waktu 2 jam. Silakan, tunjukkan. Mulai dari hitungan ketiga, 1, 2, 3. Yang lain diam. Kau jangan cuma keluar-keluar. Kau mengerti apa tentang Kristen? Hah? Kau mengerti apa tentang Kristen, Zuma? Kan disuruh ngomong bingung kan tuh. Diam. Makanya- Kasih dia 2 jam waktu. Islam jangan bicara. Biarkan Kristen menunjukkan satu Iya, data di sama dalam nantang kau perjanjian sekarang. lama Kau buktikan yang Islam datang ada di kepada abad Bani Israel berapa? itu diperuntukkan untuk orang Romawi. Kau 1, buktikan dulu 2, 3. Islam ada di abad berapa? Islam ada di abad berapa? Kau so tahu dari kami.
Nggak bisa kau jawab Zuma kan di abad berapa kan? Zuma, Islam ada di abad berapa Zuma? Bilang kau paling hebat di Indonesia tuh. Sekarang saya tanya kau, Islam ada di abad berapa? Terus siapa yang pertama jadi Islam? Di abad ke-7 orang ini. So hebat kau Zuma. Kau cuma menang kuar-kuar, namun kau goblok kayak nabimu. Nggak boleh kayak gitu Pak Anies Rato. Anjing. Ku tanya kau kan, ku kasih kau waktu 2 jam kancing. Ya kan? Kan babi Yesus memanggil bangsat, kalian anjing. Anjing Kan kau Yesus juga. memanggil kamu anjing. Bangsat. Di dalam Bangsat kau. Matius Kau tuh, kau dengar. 15 Kau tuh ya, suka menyebut Yesus itu kalian itu anjing. Sekarang saya tanya kan, ku kasih kau waktu 2 jam. Tolong tunjukkan legalitas bangsat, kau kalian juga. Kau menggunakan kitabnya Yahudi kan, Oi, anjing. bangsat. Kamu nggak bisa menunjukkan kan, anjing? Anjing. Saya panggil kau anjing karena dalam tubuhmu banyak anjing. Orang unta. Kristen itu kan makan anjing. Woi, Berarti bangsat, dalam kau tubuhnya ada daging anjing dari kan. kau Zuma. Lebih Ah, di besar dalam Zuma, tubuhmu kau dari ada kau. anjing. Kau paling kan? bahlul Zuma, kau dengar. Orang Kristen benar nggak dalam tubuh Kristen ada anjing? Betul nggak? Kau Benar nggak? Betul. Betul, Kan benar. itu makan anjing. Kalau orang makan duren, maka dalam tubuhnya ada duren. Kalau orang Kau makan mimpi anjing, kau Zuma. maka dalam tubuhnya Seumur ada hidupku apa? nggak pernah aku mau Ada makan anjing. Aku penyayang anjing seumur Gitu hidupku ya. ya. Sampai detik Orang ini Kristen ya. makan anjing, udah selesai. Diam kau. Makanya Diam jangan kau. bawa nabi, jangan menghujat. Saya sudah kasih kau waktu 2 jam untuk membuktikan bahwa Kristen itu Orang punya Kristen legalitas makan menggunakan anjing. kitabnya Nih, Yahudi. Apa yang kalian lakukan? Ini di depan tua saya tak pernah makan anjing ya, biar tahu kau. Saya penyayang anjing. Au Apa? kepala kau au. Kau yang nggak bisa jawab Saya ulang tadi. lagi. Abad Saya ulang keberapa lagi. Saya kasih muncul kalian waktu. agamamu, nggak bisa Saya kau kasih kalian jawab. waktu 30 hari. Buktikan bahwa di Lebih dalam cantik anjing perjanjian dari lama ada legalitas Tuhan untuk Ini, kitab yang datang Juma. kepada Yahudi diberikan Juma, kepada Romawi aku punya sehingga anjing berdiri namanya agama si Popi. Katolik. Mumpung ada Lebih Katolik hebat di dia sini. lagi daripada kau, Hitungan Juma. ketiga, Lebih pintar kita anjingku diam selama daripada 30 kau, hari Juma. teman-teman. Si Popi, aku 1, tunjukkan sama kau, Juma. 2, 3. hari bang. 30 hari, jangan ada bicara. Silakan Dia buktikan mau bahwa ada bicara. kitabnya orang Yahudi itu ada legalitas kepada orang Katolik, orang Roma untuk mendirikan agama Katolik pakai kitab tersebut. Silakan. 1, 2, 3. Yang lain diam. 30 hari. Si bocor ini tak apa aja dibilangnya ini. Lebih cantik si pupiku lagi dari kau. Tahu kau lebih pintar. Nah, kali ceritanya ini. Lama kali 30 hari. Kasih moderator Bunda Hesti. Kasih saya moderator Bunda. Lama kali 30 hari. Iya, iya. Karena udah gila dia. Maka tunggu 30 hari kan udah gila deh hang dia. Lama-lama hang dia itu. Host, kau nggak usah ngikutin dia host. Bodoh ini, kasihan kau nanti jadi bodoh kau. Abang aku itu, Mama Gabriel jawab aja, abang aku. Iya, itu. tapi cari juga abangmu yang pintar lah. Jangan yang kayak gini loh. Pintar kali abangku. Saking Allah, pintarnya abangku gak pintar bisa. mau. Mama Gabriel Allah. jawab. Saking pintarnya abangku jawabnya si dulu. Longor ini nggak bisa dijawab. Udah ku bilang sama Ulangan 33 nomor 4. Ya, hukum Tuhan yang datang kepada Yakub adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Gila ini. Tuh, Yeremia 31 nomor 31, aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin kepada hati mereka. Ayo, itu hukum yang datang kepada Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4. Hukum-hukumku yang datang kepada Bani Yakub adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Oke, sekarang orang Kristen Katolik, Kristen pertama yang menyembah Yesus, pertanyaan saya, apa legalitas kalian sampai kalian menggunakan kitabnya orang Yahudi itu? Saya kasih waktu sesungguhnya aku ini 3 orang gila. tahun. Hitungan dari 3, Sesungguhnya aku 1, ini orang 2, 3. gila. Silakan. Orang gila. Kalau gila jangan naik kemari kak. Kalau gila jangan naik kemari kak. Ke rumah sakit. 3 tahun loh saya kasih waktu. Mana jawaban yang muslim diam? Sesungguhnya aku ini 1, orang 2, gila. 3. Sesungguhnya orang gila. Lama-lama si Cuma ya. Cuma kau bertanya tapi kau menjawab melalui Alkitab. Mana kau jawab? Yang Jawab muslim tadi. diam. Biarkan mereka 3 tahun membuktikan. Semakin Baca, mereka celoteh justru tidak membuktikan. Semakin terbuka agamanya kalau agamanya itu dari setan. 1, 2, 3 Islam diam.
Dicari kau logika ya. Kau dicari. Mana Cuma- jentelmu? Cuma Ya, kau jangan kau takia bilang di mana-mana. Kau bilang tadi Yang bodohi Kristen. umatmu. Kau bilang tadi Kristen ya kan? Kamu jangan bertakia di rumah dengan kau. Bodoh semua kalian. Open komunis. Arab aja ada Kristen tahu kau. Duluan yang orang Arab Kristen yang memakai istilah itu. Cuma demi congor kau nggak tahu kau sejarah. Saya ulang pertanyaannya nih. Oh, Raja. Tolong tunjukkan dalil di perjanjian lama bahwa kitabnya Bukan Yahudi itu punya legalitas Bukan untuk Islam. orang Roma untuk digunakan oleh agama Katolik dan Kristen lainnya. Saya kasih waktu kau 300 tahun mulai dari hitungan ketiga. Satu, 3,5 dua, hari. 3. Islam 3,5 diam. hari. Kita lihat 3,5 bagaimana hari, aksi botak. mereka. Kita lihat. Yang mencontek Kristen. Nggak malu kau. Abad ke-7 nyontek, abad ke-1. Nyaplok. Tapi perasaan bilangnya nyontek. Malu lah kau Rasa cuma. nyempurna, nyaplok, nyontek, nyeplak. Di Arab aja, Aduh, Kristen otaknya lebih dulu dipakai daripada lu. Islam. Jadi istilah, namanya lah istilah. Bertakwa, namanya lah di Indonesia. Yang ngikuti Indonesia lah, bodoh. Ya sedangkan Sebenarnya dia ini tertarik sekali gitu. makanya bodoh ini. Yang ada dalam Makanya- Alkitab, tapi dilarikannya ini karena otaknya ini kayak gini. Iya, Malu di mute-nya bodoh ini memang. Operatornya ini pun gara-gara Semua Kristen di orang ini mute-nya, botak. biar nggak bisa jawab. Giginya untuk ke depan itu. Nggak konsisten kalian. Cuma Secara di diskusi Arab bawa jadi itu sejarahmu. Kristen lebih dulu daripada Islam. Islam datang abad ke-7. Bang Nainggolan, Bertakwa, Bang jadi nggak boleh istilah on itu cam nggak bukan pakai ditiru baju di Bang. Kristen. Bang Nainggolan nggak Jangan, boleh on jangan cam lah nggak pakai baju. pitching Nanti kalian. kena dari TikTok. Malu. Bang Nainggolan, Bang Nainggolan, pakai baju Bang, pakai baju. Ayo yang Islam Kami tidur dulu. Biar Kristen ini pada Ya, panik tidurlah. ternyata Kurang mereka botol menggunakan kayak kitabnya kau, kok. Yahudi tidak ada Jangan kau dasarnya. bilang istilah-istilah. Ternyata benar-benar Indonesia, agamanya ini Indonesia. adalah agama Bertakwa. pencuri kitab. Dipakai Yang Islam bahasa dia Indonesia. ini kesempatan Bahasa mereka Arab. membuktikan Bahasa Arab satu dalih saja di dalam perjanjian lama Maka kalau ada ada di legalitas dalam Al-Qur'an dari aja ada. Tuhan kepada Romawi untuk gunakan kitabnya Yahudi. Kita tunggu sampai bodoh. 3000 tahun. Matamu buta, otakmu tertutup. Mampus Bang kau, Juma mampus kena. kau Juma. Kena kau kan. Ya, batu tertutup matamu. Tenang aja, akunnya Bang Zuma Ya. banyak. Gini loh, tadi Bang Zuma minta dijelaskan dari Kristen, ya kan? Siapa kira-kira dari Mama Gabriel atau Ruh Tandi atau Andi? Ngapain dijelaskan dengerin dulu, Bodoh. dengerin dulu. Ini karena Kalau Indonesia. orang Ngomong tuh, belum kalau orang dijawab ngomong dengerin kok. dulu. Dengerin dulu, dengerin Makanya dulu. dijawab dulu, Dengerin baru kau dulu, biasa masuk-masuk. dengerin dulu. Woi. Nggak Woi. bisa jawab Apa dulu, monyet. jawab Ih, saya. Diturunin aja dulu Bang Dengerin dulu Ardiansah. monyet. Dulu jawab. Diturunin aja dulu biar dengar di bawah dia. Bah, Dengerin Bang dulu. Ardian moderator nggak bisa diemin kan mereka kan tulah. Monyet. Bisa, nih aku dimin. Monyet, Nah. dengerin ya. Dengerin dulu Urus ya. aja lah Al-Quran kau itu yang kontroversi itu. Jangan Emang berani urus bahas ya sama Quran? orang. Ini sudah 3000 tahun. diskusinya Tidak ada yang menjawab. Kalian bodoh kalian. Abad ke-7. Penyembah bintang kalian timur bilang ini sudah ada yang abad menjawab. ke-1. Belum ada Gurunda. Belum ada. Tambahin lagi 3 miliar tahun. Apa legalitas Kristen Katolik menggunakan kitabnya Yahudi? Ini sampah. bodoh, sampah. 300.000 Yahudi juta itu, tahun. Satu, Gak ada dua, gunanya tiga. jelasin Bodoh. sama kau cuma. Namanya ya. Gak ada gunanya. Osbon, sampah. Sekarang kau nggak bisa jawab. Agamamu muncul di abad keberapa? Dari Iya, mana jawab jalannya dulu kau itu. bilang? Kau muncul seperti apa sampah? Agama kami Arab muncul. aja pun nggak mengakui. Agama kami muncul pakai kitab sendiri namanya Al-Qur'an. Tuhannya Ya ampun. Tuhan sendiri Arab namanya aja Allah. bagaimana? Nabinya sendiri Nabi Muhammad. Kalian sok Tak kali. ada yang Arab ambil aja dan curi bertentang. dari agama lain. Malu kau Juma. Agama kami muncul pakai kitabnya sendiri namanya Al-Qur'an. Tuhannya sendiri namanya Allah, nabinya sendiri bernama Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, agamamu muncul
Kemudian pakai kitabnya Yahudi itu legalitasnya dari mana? Ku kasih kau 3 triliun itu namanya tahun. 1, 2, 3, jawab. Orang Indonesia kok tanya ya? Jadi bahasa Indonesia. Nggak bisa. Apa aja pun kontroversi sama. Paham kamu itu. Meong demi Yang hidup bahasa keluargamu cuma demi koin kokek. bangke mati 3 hari. Al-Quran kitabnya umat Islam, Allah Tuhannya umat Islam, Nabi Muhammad Nabinya umat Islam. Mau dia datang abad ke-7, abad ke-5, abad Itu ke-6, bangsa abad Indonesia ke-100, EGP, kami punya agama sendiri, kami punya Tuhan sendiri, kami punya kitab sendiri, oke? Sekarang permasalahan itu di kamu. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Pertanyaannya, mana legalitas dari Tuhan agar kalian menggunakan kitabnya Yahudi? Saya kasih waktu 3.000 triliun tahun. 1, 2, 3, 1 data saja kalau ada, silakan. Bodoh. Jadi kata Tuhan Yesus sama umatnya, jadilah garam. Garam, bertahu kau. Ya itulah makanya kami jadi garam. Di mana-mana Teman-teman ada. yang sudah beli ikan di pasar, ini ada garam di sini, banyak garam. Kayak kalian. Ini ada agama garam. Agama garam. Agama garam. Luce lah garam-garam. Yang saya minta legalitas sampai kalian menggunakan kitabnya Yahudi. Agamamu itu baru ada di abad ke-4. Pertanyaan saya, legalitas agamamu menggunakan kitabnya Yahudi itu mana dalilnya? Garam-garam, merica katum raja. Agama kok garam-garam? Mana jawabannya? Mana jawabannya? Silakan. Sadar kau kan? Sadar, oh ternyata agama saya ini memang suka merampas. Dalilnya mana dalilnya? Bahwa Katolik agama pertama yang menyembah anaknya Tante Maria itu punya legalitas dari Tuhannya Yahudi untuk menggunakan kitabnya Yahudi. Mana? Tunjukkan. Saya kasih waktu 500 triliun tahun. Hitungan ketiga. 1, 2, 3, Islam diam. Tepuk tangan dia host biar dia Maluku. Kasih tepuk tangan perusahaan Maluku, Jabar Maluku dia, biar tutup kemaluan mukanya itu. Nggak tahu malu, berkoar-koar, nggak punya etika. Orang gila mana ada etikanya, Bu? Orang gila mana ada etikanya, Bu? Ini si Juma ini kan gila ini. Sekolah. Mana ada Sekolah etika? di sana Otaknya aja nggak ada. Kalau si Juma ini kemana-mana otaknya nggak dipakai. Belajar cuma memalukan umatnya. Teman-temannya bilang memalukan dia itu. Tidak ada etika dan tidak ada bermoral. Cuma ketawain sama teman-temannya. Sekarang waktunya diskusi loh. Ibu disuruh jelasin loh, Bu. Hebat. Ibu disuruh jelasin loh, bisa nggak? Kamu datang di abad keberapa? Oh, kalau nggak bisa jelasin, Ibu turun aja. Lah tanya Allah, kamu dia aja punya belum hak apa? jawab. Ya udah, silakan Mama Gabriel dijelaskan. Dikasih waktu Iya, 3 tadi tahun. kan saya bilang dari mana jalannya Alkitab mencuri ayat-ayat dari Al-Quran. Abad keberapa muncul? Dia nggak jawab ini. Dia maunya dijawab punya dia, punya orang nggak dijawab sama si Juma ini. Nggak boleh gitulah. Jawab dulu. Kalau masalah jawab itu si Juma dikasih dijawab pun nggak kan dia terima ini. Nah, diam dia kan. Al-Quran datang di abad ke-7. Katolik pertama kali itu kemudian melantik Yesus kisaran abad ke-4, 325 Masehi. Dilantik dia anaknya Tante Maria jadi Tuhan oleh Katolik. Oke? Kitabnya itu berbahasa Yunani. Perjanjian Lama menggunakan bahasa Septuaginta.
Lalu kemudian sampai ke kerajaan Belanda dan juga Jerman. Jerman masuk ke Indonesia membawa Bible. Begitu juga Belanda masuk ke Indonesia membawa Bible. Oke. Jerman sebelum kitabnya, dengar. Jerman sebelum kitabnya masuk ke dalam bahasa Melayu, tak ada kata Alkitab, tak ada kata Allah. Begitu juga kitabnya Belanda sebelum masuk ke bahasa Melayu, tidak ada kata Allah. Belanda masuk ke Indonesia tahun 1800-an. Jerman masuk 1600-an. Islam muncul di abad ke-7. Lebih dulu menggunakan kata Alkitab dan lebih dulu menggunakan kata Allah. Nanti setelah Kristen menerjemahkan kitabnya dalam bahasa Indonesia, barulah muncul kata Allah dan kata Alkitab di kitabnya Kristen laknatullah alaih. Paham? Paham? Oke, udah paham. Sekarang pertanyaan saya, kitabnya Nabi Musa itu ada di sekitar abad 1400 sebelum Masehi. Orang Katolik mendirikan agama resminya di abad keempat. Jadi ada selisih 1800 tahun lamanya. Kenapa ada terjemahan kitabnya Nabi Musa di dalam agama Katolik selama rentang waktu 1800 tahun? Mana dalil pembenarannya, mana dalil legalitasnya bahwa Tuhan berfirman kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa harus menyampaikan firman-Nya itu juga kepada orang Roma Katolik penyembah pagan. 1, 2, 3, saya kasih waktu 3 hari 3 malam. Silakan. Silakan Bu, kok malah diem? Dikasih waktu sama Guru Ndazuma untuk berbicara, untuk menjelaskan. Silakan Bu. Sebenarnya kata Allah itu kalau kulihat di Wikipedia ini berasal dari bahasa Ibrani. Bang Ardiansa izin sholat ya, abang moderator Kak. Oke Bunda Hesti, siap. Gantian ya nanti kalau udah Bunda Hesti aku ya. Oke. Kata Allah itu sebenarnya ada dipinjam dari bahasa Syria atau Ibrani, yang artinya Tuhan, Bang. Cuman dibikin penelitian selanjutnya, memang dia bukan berasal dari bahasa Arab. Enggak, pertanyaannya bukan itu, Bang. Tadi coba pertanyaannya Guru Ndasuma. Karena dibilang abang itu Allah itu memang harus dari Quran gitu. Saya coba di Wikipedia nih, saya lagi lihat. Wikipedia itu data sampah, Bang. Oh, abang kok bisa menentukan nih itu sampah, Bang? Jangan. Kenapa kok bilang bisa data sampah? Karena Wikipedia itu open source. Abang tahu nggak apa open source? Oh, nggak tahu, Bang. Ajari, Bang. Nah, betul. Open source. Open source itu semua orang bisa mengedit itu, Bang. Oh, semua orang bisa. Tapi berarti bisa itu tertulis abad keberapa tuh, nanti saya rubah abad keberapa itu bisa, Bang. Katakanlah di situ tertulis abad ke-5. Saya edit abad ke-100 itu bisa itu. Berarti di sini dijawab dulu aja, Bang. Pertanyaan dari Guru Ndasuma dijawab dulu aja. Silakan. Apa tadi Guru? Legalitas menggunakan kitab perjanjian lama itu tadi Guru Ndasuma, pertanyaannya itu tadi. Legalitas orang Romawi menggunakan kitab perjanjian lama yang berbahasa Ibrani itu legalitasnya dari kitab perjanjian lama itu di mana? Betul ya Guru Nda ya? Iya. Ya itu, silakan Bang. Kalau legalitasnya sebenarnya Bang, kan saya bilang tadi dari awal. Sebenarnya kisah-kisah para nabi itu hanya dituliskan dengan jalan ini setahu saya sih. Kata Bang itu cari kebenaran, saya nggak tahu benarnya. Karena saya cuma mengikutkan para leluhur nih Bang. Saya beragama ini juga per aja gitu istilahnya. Memang saya mengikutkan para leluhur saya, orang yang di atas saya, keturunan saya gitu. Yang saya tahu kitab itu kan ada terbagi dua. Mungkin abang tadi selalu bilang ada yang Matius lah, Ulangan, tapi saya terima kasih Bang abang bacakan. Selama ini saya nggak pernah baca kitab sebenarnya. Nah, tapi saya terima kasih Bang. Banyak jadinya pengetahuan saya tentang kitab Alkitab itu dari abang sebenarnya. Terima kasih kali Bang. Ini masih bisa disembuhkan Guru Nda. Lanjut. Iya, cuman kan gini Bang. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kayaknya saya sakit ya Bang Ardiansa. Bisa disembuhkan. Jadi gini, Bung, kalau
orang Kristen, tokoh-tokoh kalian yang lebih tinggi pemahamannya sampai sekolah teologinya itu sampai S5 dan seterusnya, sampai profesor, mereka tidak akan pernah menemukan legalitas dari kitabnya Yahudi untuk bisa dipakai oleh orang di luar Yahudi. Itu tidak akan pernah ada. Tapi nubuatan akan adanya keturunan Yakub yang merampok lalu membagi-bagikan hasil rampokannya keluar Yahudi, itu ada. Kejadian 49 nomor 27, Yakub memanggil anaknya yang bernama Benyamin. Setelah Yakub menubuatkan ke-12 anaknya satu-satu, tibalah dia menubuatkan Benyamin. Apa kata Yakub kepada Benyamin? Benyamin, lakumu kelak, keturunanmu itu seperti serigala, merampas lalu membagi-bagikan hasil rampasannya ke orang lain. Paulus itu mengaku dirinya sebagai keturunan Benyamin. Paulus inilah yang kemudian membagi-bagikan kitabnya orang Yahudi kepada non-Yahudi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda mengatakan bahwa di dalam kata Allah itu berasal dari Ibrani, betul. Kalau Allah ya, Alef, Lamet, He, betul. Karena di dalam Mazmur 10 nomor 3, di situ, nomor 7, di situ dikatakan bahwasanya mulutnya penuh dengan sumpah serapa. Sumpah serapa dalam bahasa Ibrani itu adalah Allah. Alef, Lamet, He, Allah. Berarti selama ini yang kau sebut Allah itu adalah sumpah serapa. Kalau Yesus dikatakan anak Allah, berarti Yesus adalah anak sumpah serapa gitu. Kalian kan membacanya Allah, dan saudara mengatakan Allah itu berasal dari bahasa Ibrani, berarti sumpah serapa dong. Berarti Yesus ini adalah anak sumpah serapa. Kalian mengaku anak-anak Allah, berarti kalian ini adalah anak-anak sumpah serapa. Betul? Oke. Saya Kalau jawab ya, terjemahan Jemaah. bahasa Ibraninya Jemaah. Allah itu kan Tuhan. Aduh, bahaya ini. Orang berbicara mengenai data tapi tak ada ilmu, bukan berdasarkan ilmu, bahaya itu. Ya gitu ya Bang. Jadi saya simpulkan, orang Kristen dimanapun di atas muka bumi ini tidak akan mampu menunjukkan data akurat Kristen Katolik punya legalitas untuk menggunakan kitabnya nabi-nabi Yahudi. Itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Padahal kitab-kitab yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu, kata Tuhan di dalam Ulangan 33 nomor 4 dan juga di Mazmur 147, hanya berlaku untuk keturunan Yakub saja dan Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Dah, selesai. Silakan Dinda Diansa. Saya sapa dulu Gurunda ya. Ini Panglima. Jadi gini, kalau Gurunda Zuma masih berbicara, alangkah baiknya ya kan ya, itu dihormati dulu beliau sampai selesai, kemudian abang baru masuk. Jangan sampai ada orang ngomong terus dipotong-potong gitu kan, kesannya kan nggak sopan gitu Bang ya. Oke, kalau mau menanggapi diskusi santai, insya Allah sangat siap gitu kan berdiskusi dengan bapak-bapak sekalian gitu. Tapi ya tolong gunakan sopan santun etika yang beradab gitu ya. Oke, silakan kalau mau nanggapi. Sorry. Silakan kalau mau nanggapi poinnya ya. Silakan. Tadi kan Juma bilang, tadi kan dibilang katakan orang Kristen itu mencuri kitab orang Yahudi. Nah, kami tidak pernah mencuri kitab orang Yahudi. Karena yang kami percaya Yesus Kristus dan Rasulnya itu orang dari Yahudi. Dari mana kami itu mencuri kitabnya? Padahal orang Yahudi asli itu tidak pernah mengatakan kami itu mencuri, gitu loh. Jadi rujukan kami itu dari Yesus Kristus sama dengan Rasulnya. Ya, jadi kalau diistilahkan orang Kristen mencuri itu salah besar, ya, karena kami ini tidak pernah mencuri kitabnya bangsa orang Yahudi. Kami malah apa yang dikatakan dalam kitab Yahudi itu tidak pernah satupun kami ubah, gitu. Tidak ada kami satu ubah, satu ayat pun tidak ada, gitu. Kayak contohnya
Ibrahim menyembeli mau ingin menyembeli Isa, itu nggak ada kami ubah, nggak ada. Apa yang dikatakan orang Yahudi itu yang kami anggap benar, karena itu sudah sudah dibuat oleh nabi-nabi gitu loh. Jadi apa yang dibuat oleh nabi-nabi dari Yahudi itu tidak pernah kami memplesetkan gitu loh. Tidak ada kami yang memplesetkan satu ayat pun, satu kata pun nggak ada. Oke. Kedua, Enggak, yang ditanya tadi, mohon maaf saya potong. Yang ditanya Gurunda Zuma, apa legalitasnya? Ya legalitas apa gitu loh yang Anda, itu pertanyaan dari Gurunda legalitas kami. kami itu dari Yesus Kristus. Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami gitu. Dan legalitas kami juga itu dari rasul-rasul, termasuk Rasul Paulus. Nggak ngerti ini orang. Ya silakan Gurunda Zuma, ditanggapi Gurunda. Udah ada diem ya, gantian ya. Gini. Yang mencuri itu justru dan udah cukup. Silakan Gurunda Zuma. Ditanggapi Gurunda. Potong dong. Tadi kan kata Udah cukup, udah lama. Anda lama ngomong nggak pakai ayat. Kan tadi udah saya kasih waktu. Anda nggak ngomong ayat, ya berarti salah Anda. Udah cukup gantian. Ya, bentar dulu. Udah, saya moderator di sini. Saya moderator. Woi. Ya diam dulu. Diam dulu. Kenapa Silakan Gurunda. Konsisten. Ariansas konsisten dong. Gurunda monitor nggak ini? Sudah bisa diam? Sudah bisa? Sudah bisa Gurunda. Lanjut Gurunda. Oke. Ya, saudara mengatakan Yesus itu orang Yahudi. Emang Yesus orang Yahudi, ente orang apa? Yahudi. Mereka punya hak membaca kitab tersebut. Ini orang apa juga? Diam dulu, kucluk. Di Al-Quran Islam itu tidak menempelkan terjemahan kitabnya Yahudi di Al-Quran. Sekarang permasalahannya, Yesus orang Yahudi, Kristen, Katolik bukan orang Yahudi. Nabi-nabi diutus kemudian kepada Yahudi dengan kitab untuk Yahudi. Dalilnya Ulangan 33 nomor 4. Yesus bukan orang Jelas Yahudi. itu. Yesus bukan orang Yahudi lagi. Jadi orang mana dia? Yesus itu orang Nazaret, Bang. Alamak. Udah. Adik ini benar-benar harus banyak belajar. Jadi Tuhannya orang Yahudi disebut dengan Adonai, Elyon, Elohe, El Olam, El Roy, El Shaddai, Emmanuel, Yotefave, dan bla 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 bla. Anda mengatakan tidak dipelintir, tidak dirubah-rubah. Begitu masuk ke dalam kitabnya orang Roma berubah menjadi Theos. Theos itu dewa. Kok Tuhannya Yahudi jadi dewa? Coba Anda baca di Markus 12 nomor 29. Apa yang dikatakan di sana? Ayo. Megaliteri entoli enal eko Israel kurios o Theos mas. Kok jadi Theos? Kok jadi Theos Tuhannya orang Yahudi dibuat? Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad. Kok dia jadi Theos mas? Kenapa bisa kayak gitu? Theos itu dewa. Tuhannya orang Yahudi seketika menjadi dewa. Kok bisa? Kalian memplesetkan bukan hanya Bible, bukan hanya kitabnya Yahudi, tapi Tuhan yang disembah orang Yahudi pun kalian plesetkan menjadi dewa. Itu fakta itu. Itu fakta. Makanya Theos itu bukan Tuhan. Theos itu artinya dewa. Kalau Tuhan dalam bahasa Yunani artinya namanya akontas. Tuhan itu dalam bahasa Yunani. Kalau Theos itu hanya dewa. Makanya Tuhannya orang Romawi itu 3 pribadi. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. 3. Kenapa? Karena orang Katolik itu nenek moyangnya sebelum beragama Katolik, mereka menyembah banyak dewa. Mereka menyembah banyak dewa. Sehingga mereka mengawinkan antara terjemahan kitabnya Yahudi dengan terjemahan dengan kitabnya yang disebut Perjanjian Baru. Jadilah agama Katolik. Dilantiklah Yesus menjadi anak dewa.
Gitu ya. Jadi tolong ya, banyak belajar, banyak belajar. Orang-orang Kristen ini kalau ditanya larinya ke Al-Quran malah. Sekali lagi, Al-Quran itu kitabnya orang Islam, Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad. Tidak ada mengambil kitabnya orang atau Tuhannya orang masuk ke dalam Islam. Tak ada. Tidak mengambil nabinya orang Yahudi lalu dilantik menjadi nabinya Islam. Tak ada itu. Sedangkan Katolik ngambil kitabnya agama Yahudi, ngambil Tuhannya orang Yahudi, diganti menjadi dewa. Kemudian apalagi nabi yang datang kepada Yahudi diambil juga dijadikan sebagai dewa, Tuhan, sembahan. Itu fakta. Makanya muncul pertanyaan, legalitas dari agama Katolik, dari agama Yahudi untuk Katolik itu mana? Ada enggak? Enggak ada. Ya udah, lanjut deh, lanjut. Siap Gurunda, kita sapa dulu ya Pak Bastian. Halo, Kristen apa Islam Pak? Pak Bastian? Islam Pak. Oh Islam, oke. Assalamualaikum, Pak. Islam. Waalaikumsalam. Oke, izin menurunkan ya Pak, gantian sama teman-teman Kristen ya. Makasih ya. Oke, assalamualaikum Pak Bastian. Oke, silakan Bang Nainggolan ditanggapi dari narasi Gurunda kita. Silakan. Kan tadi udah saya bilang Bang, maaf ya Pak Juma, saya juga kurang paham tentang agama ini. Yang saya tahu gitu, saya lagi belajar tentang kesadaran diri, bahwa ilmu itu jadi berkat untuk orang lain. Ya, terima kasih juga sama Bang Juma ini, banyak mengajarkan beberapa dari dari Alkitab yang memang saya juga nggak kurang memahami tentang Alkitab. Tapi saya bersyukur Bang, Abang bacakan saya itu tentang Alkitab, kok jadi ada kemauan mau belajar baca Alkitab. Kalau tentang legalitas yang Abang bilang, sampai sekarang ini saya juga belum paham. Yang saya pahami itu, keimanan itu nggak butuh legalitas, karena kepercayaan kita sama yang Maha Kuasa aja Bang. Apa yang mau kita benarkan, sedangkan diri kita itu orang yang berdosa Bang. Kalau aku menghakimi seseorang misalnya Bang, apa lantas aku itu orang suci, kan enggak kan Bang? Saya enggak paham agama gitu. Yang saya yakini itu bahwa agama yang menyadarkan saya bahwa akal saya sehat tentang Tuhan saya. Saya kembali ke situ aja Bang. Kalau agama mungkin Abang jauh lah dari saya, di atas rata-rata. Bahkan Abang lintas agama pun Abang hafal luar biasa. Saya salut saya Bang. Jempol saya sama Bang Juma ini, jempol luar biasa. Angkat tangan saya dua. Karena saya juga kurang memahami Bang tentang agama saya. Tapi saya terima kasih Bang. Abang bacakan itu menyadarkan saya Bang bahwa memang kesadaran berpikir saya yang harus saya tingkatkan, bukan kesadaran beragamanya Bang. Ya, oke. Cukup Bang Nainggolan. Cukup Bang Nainggolan. Oke ya, Bang Nainggolan bisa belajar banyak kepada Gurunda kami, asal Bang Nainggolan memang niatnya niat belajar. Itu ditata dulu niatnya. Jangan niat untuk menyalahkan ya, tapi niatlah untuk belajar ya. Oke? Nah, silakan Gurunda Zuma. Insya Allah beliau Iya. Jadi gini, Saudara Nainggolan, kalau kita ingin berbuat baik nih ya, tanpa identitas agama, betul orang itu bisa, siapapun bisa berbuat baik. Orang yang tak beragama pun bisa berbuat baik. Tapi ketika kita sebagai orang beragama melaksanakan kemudian rutinitas kita, rutinitas ritual maksud saya, maka rutinitas itu harus ada dasarnya. Harus ada dasarnya. Seperti menyembah Yesus anak Maria, ada nggak dasarnya? Kalau nggak ada berarti apa pijakannya kita untuk melakukan itu? Ada nggak perintahnya kemudian Yesus untuk menyembah dirinya? Kan nggak ada. Ada Bang di kitab Petrus kalau nggak salah Bang.
Kitab Petrus di mana itu dikatakan? Saya rindu ingin mendengarkan ada perintah beribadah menyembah kepada Yesus. Di mana itu tertulis di kitab Petrus? 1 Petrus, 2 Petrus atau yang mana? Kalau tepatnya saya nggak tahu, cuman saya pernah dengar sih dari para orang yang paham agama, karena dibilang pergilah dan Bang sebarkan. Ardiansa, udah Bang Ardiansa. Oke, lanjut. Sembah itu cuma iblis. Itu kan diskusi, saya kan gitu. Saya juga pernah dengar gitu, pergilah dan sebarkanlah apa yang kuajarkan padamu. Hanya itu. Cuman kalau kitabnya pastinya saya nggak tahu, Bang. Saya baik jujur kan, Bang. Cuman ada saya pertanyakan tentang Abang yang memang jadi yang bisa mengganggu pikiran saya tentang gini, Bang. Ada pertanyaan gitu. Gimana yang lebih baik kita lakukan tentang berbuat baik tapi tidak mengerti agama, atau punya agama baik yang tidak berguna, Bang? Kalau menurut Abang gimana? Menurut saya jelas. Berbuat baik berdasarkan dengan agama yang benar. Itu yang betul. Daripada berbuat baik tapi agamanya agama yang tidak benar. Kalau yang menentukan benar itu memang kita kah atau siapa gitu? Inilah gunanya kita beragama dan gunanya kita diberi akal. Sebab dengan akal kita bisa memilah mana yang baik, mana yang benar. Baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Contoh, ketika kemudian ada orang mengatakan sesuatu tanpa dasar yang mengikat sesuatu itu untuk dijadikan sebagai panduan, maka orang itu berarti mengikuti sesuatu yang tidak punya dasar. Nah, sedangkan kita ini orang beragama. Orang beragama itu berlandaskan kepada kitab yang kita anggap suci. Kenapa orang itu mengimani agamanya, mempercayai kitab sucinya? Karena yakin. Nah, sekarang untuk yakin harus membedakan antara baik dan benar, antara hak dan yang batil. Maksudnya akal ini menjadi pola tolak ukurnya. Di dalam Al-Quran diperintahkan, diajarkan menyembah kepada pencipta alam semesta, di mana pencipta alam semesta itu bukan makhluk, tidak serupa dengan makhluk. Di dalam kitab saudara diperintahkan katanya menyembah kepada Yesus. Roma 10 nomor 9. Nah, sekarang Yesus ini anak orang, dia manusia, maka kembali kepada akal. Kalaupun ada perintahnya menyembah kepada Yesus, tapi kan Yesus manusia, bukan pencipta alam semesta, maka kembali kepada beberapa item. Yang pertama, tanya pada diri kita, apakah betul pencipta alam semesta berubah menjadi bukan pencipta, tetapi ciptaan? Yang kedua, apakah Yesus pernah mengajarkan dirinya adalah pencipta yang menjelma menjadi manusia? Yang ketiga, apakah benar informasi dari Bible ini pernah mendapatkan legalitas dari Tuhan? Yang keempat, yang kelima, apakah benar Yesus ini pernah mengajarkan dirinya untuk disembah? Itu jadi apa yang kita temukan hari ini. Islam menyembah kepada hakikat yang bernama Allah, Kristen menyembah kepada hakikat yang bernama Yesus. Akal yang kita pakai. Tuhannya orang Kristen, kalau dia dilempari batu kepalanya pecah, mati dia. Sedangkan Tuhan tidak mungkin seperti itu. Coba kita pakai akal dulu. Dari aspek ini aja dulu kita mikir. Apakah pencipta alam semesta yang begitu dahsyat, yang begitu maha besar, yang begitu maha kuasa, tiba-tiba muncul di abad pertama ada wanita melahirkan anak bayi, dan itu adalah pencipta alam semesta yang begitu luas ini?
Jawab Bang Nenggolan. Iya, silakan. Oh ya, makasih Kak Esti Sinaga. Tadi saya bilang kan, kalau tentang kan dosa, sebenarnya saya sudah bilang gitu. Saya tidak bisa jawab yang memang abang ini kan minta data dan legalitas. Nah, gitu. Saya tidak bisa jawab gitu, karena yang saya yakini itu sebenarnya kepercayaan saya sama Tuhan itu tidak perlu legalitas, tidak perlu. Menurut saya ya, menurut saya kan saya bilang kalau abang ini minta data apa yang mau saya jawab? Mau minta legalitas apa yang mau saya jawab? Yang cuma saya yakin itu kepercayaan sama Tuhan itu sifatnya pribadi. Kalau bahasa saya yang keren itu, kita nggak bisa berboncengan ke surga, tapi kita bisa saling mendoakan. Itu menurut saya keren sih. Itu jadi prinsip saya dalam menjalankan saya hidup, bukan beragama sih gitu. Kalau seagama saya sudah bilang sebenarnya berkali-kali. Cuman kayaknya Kak Esti sama Bang Ardiansyah ini maksa saya jawab. Saya tidak bisa menjawab seperti yang Bang Zuma bilang tadi. Makanya saya mengakui abang itu orang yang luar biasa. Dia belajar kitab lintas agama loh. Harusnya kita salut sama bang ini. Salut saya sama bang ini gitu. Kalau memang saya dibilang untuk menjawab dengan data, ya maaf saja bang. Saya memang nggak bisa. Yang saya yakini itu cuman agama itu saya yakini hanya urusan pribadi saya sama Tuhan. Kelakuan baik buruk saya, Tuhan yang menilai. Saya tidak perlu juga abang percaya sama saya untuk enggak tentang legalitas saya, enggak. Nah, itu aja yang saya jawab ya Kak Esti ya. Terima kasih banyak Kak Esti. Tetap semangat Kak Esti. Komalnya keren nih. Diskusinya keren. Keren Abang Kamila. Terus kamu tuh kalau ke surga itu nggak berboncengan. Emang kau udah dijamin masuk surga? Gini loh Kak. Gini loh Kak. Makanya saya bilang gitu. Yang bisa menghakimi saya ya Tuhan saya sendiri gitu. Saya nggak bisa bilang saya nggak ada jaminan masuk surga atau enggak, kan saya bilang. Tapi kan harapan ada. Kakak juga kan harapannya kan masuk surga. Nggak mungkin harapan kakak masuk neraka. Kan aneh kakak itu. Kalau kami udah dijamin bang, kalau kami udah dijamin ada ayatnya. Nah kalian di mana ayat mengatakan Yesus menjamin kalian masuk surga? Pasti kamu bilang nggak tahu, karena itu hak pribadi saya sama Tuhan. Kalau kami dijamin. Enggak, Nah, Kak. kamu di mana di jaminan kamu masuk surga? Jangan membahas surga seakan-akan kamu bakalan masuk surga dengan kebaikanmu. Sementara Yesus tidak mengajarkan kalian tentang surga. Saya bilang kan gini loh Kak, maaf ya Kak. Kalau kakak minta data sama saya enggak paham data Kak. Saya cuma petani biasa gitu. Kakak selalu minta data. Yang saya yakin itu Ya, hanya berarti abang iman buta bang, abang iman buta. apa. Jadi Ya, kok kakak bilang juga saya iman buta, yang nggak apa-apa. Itu kan hak kakak sih. Saya nggak menyalahkan iya. kakak. Dan Iya. terus kau di atas mau ngapain? Di atas semana Kau Kak? masuk ke sini mau ngapain? Saya senang lihat diskusinya ini, pemahaman saya tambah tentang manusia-manusia. Saya meminta itu kan bukan saya pengen berdebat Kak, enggak. Saya pengen belajar tentang karakter manusia. Oh ini yang baik. Bang, gini, abang kan nggak ngerti tentang agama abang. Nah, Bang Zuma ini lebih ngerti agama abang daripada abang sendiri gitu lah. Iya terima Ya, kasih. dari Nggak tadi Ya Bang makanya, Zuma ngomong. makanya biar abang silakan belajar sama Bang Zuma. Ya, kalau mau belajar itu kan sama siapa aja pun kita bisa belajar. Ya Lah enggak apa-apa iya. juga, Bang. Saya belajar Iya. sama Bang Kuma tentang agama Kristen juga saya enggak apa-apa. Ya, silakan Gurunda. Ya, silakan tanggapi Gurunda. Tapi ya maaf Bang, saya potong satu Bang. Ada yang mau saya tanya sama Bang Zuma ya, maaf ya. Aku tertarik kan gini, Abang itu selalu bilang tentang Kristen itu tidak baik, Kristen itu yang mencuri segala macam ya. Saya satu yang mau saya tanya, apakah pernah abang melihat kitab Kejadian sampai Wahyu itu, ada nggak satu pun ayat itu yang menyatakan yang baik? Itu aja yang saya tanya. Yang menurut abang Bang itu baik. silakan Bang Zuma. Ayat dari Kejadian sampai Wahyu mengatakan hal yang baik katanya Bang. Hal yang baik itu banyak.
kemudian mereka membaca dalil itu. Kenapa? Tidak berfaedah untuk mereka. Tetap saja menyembah Yesus, EGP. Itu yang tidak baik itu. Karena memberikan sinyal dan memberikan kemudian indikasi kuat bahwa Yesus mewariskan neraka untuk yang menyembah dirinya. Matius 7 nomor 22, nomor 23. Itu yang tidak baik. Yang baik tadi ayat berapa bang? Saya mau cek dulu. Siapa tahu Yohanes 17 nomor 3. Oh, Yohanes 17 nomor 3. Terima kasih bang. Terima kasih Ya, banyak. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan yang maha tinggi tidak serupa dengan apapun. Nah, itu yang bagus. Kalau Tuhan serupa manusia, serupa binatang, serupa domba, apa-apaan. Kita diperbodoh itu namanya. Tuhan kok pencipta alam semesta serupa domba? Gimana ceritanya? Otak mana yang bisa pakai itu? Tapi kalau Tuhan dikatakan tidak serupa dengan makhluk, Tuhan pencipta alam semesta ini tidak serupa dengan apapun. Nah, itu baru betul. Karena ketika Tuhan itu serupa dengan makhluk, maka pasti punya sisi kelemahan. Pasti punya kelemahan. Misalnya, Tuhan serupa dengan manusia. Manusia itu kekuatan pendengarannya hanya berapa mili, hanya berapa jaraknya kemudian. Penglihatannya punya batas penglihatan, jarak kemudian. Tidak bisa mengetahui apa yang ada di belakangnya kalau tidak nengok. Bagaimana Tuhan ada seperti itu? Tuhan punya kelamin berarti. Tuhan punya lambung. Tuhan punya usus. Tuhan punya anus. Tuhan punya nanot. Gimana itu? Tuhan kalau tidak sikat gigi dalam sebulan, gimana dong? Jadi itu tidak bisa disifati oleh Tuhan. Jadi dalil-dalil baik di dalam Bible itu ada. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Tuhan itu maha tinggi. Tuhan itu maha suci. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Itu bagus. Tapi kalau dikatakan Yesus Kristus tergantung di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa kita, itu yang tidak bagus. Dosa kita yang melakukan, orang lain yang ditanggung, orang lain yang menanggung. Digantung pula secara terkutuk. Itu yang tidak bagus. Dosa kita harus kita tanggung masing-masing. Jangan kita berikan ke orang lain. Itu bang. Silakan. Iya, silakan Bang Nenggolan, gimana? Udah tercerahkan? Saya cuma nanya apa yang baik tadi, cuman udah disampaikan. Terima kasih, udah saya cek juga. Terima kasih ya bang. Udah terbantu saya melihat kitab saya yang memang selama ini saya juga nggak pernah lihat bang. Iya, silakan. Wah, itu Yohanes 17:3 aja Anda nggak tahu. Wah, Tuhan Anda netek pun pasti Anda nggak tahu. Gini Waduh, Bunda, parah ini. Bang Nenggolan ini dikasih kesempatan bertanya aja sama Gurunda apa yang kira-kira perlu Nah, bertanya dipertanyakan sama di Bang itu. Jumat, tanya sampai mati. Nanya. Nanya sampai mati. Hostnya agak lembut sedikit host, kok kasar kali host, burusin agak pula. Memang betul kan bertanya sama Bang Jumat, tanya sampai mati lah. Salahnya di mana? Artinya kok bebas bertanya kok sampai mati kok bertanya aja. Salahnya di mana? Nggak salah kakak, nggak pernah salah kak. Yakin lah. Ya udah bertanya lah kok sepuasnya. Ada bertanya kok sepuasnya. Udah. Waktu. Udah lah dipindahkan yang lain aja. User selamat siang, ini agama apa User? Halo, selamat siang. Ya agama apa Halo. Bang? Selamat siang. Iya Bang siang, agama Iya, apa? Agama Buddha. Oh Buddha. Kristen masuk Ya. masuk. Ya Kristen juga. Islam. Oh Kristen. Yaudah Ya, silakan saya- Abang mau menanggapi pernyataan Bang Juma atau Abang mau bertanya di luar silakan. Ya, saya cuma bertanya tadi masalah berdebat tadi itu masalah seperti yang tadi semua mengatakan bahwa di ayat Alkitab Matius 7 ayat 22 sampai 23
itu kan orang yang dibicarakan tentang di neraka. Coba baik-baik itu di Matius 7 ayat 22 sampai 23. Mungkin Bang Sukma itu tidak terlalu paham dengan masalah begitu, tidak mengerti. Coba bagaimana dijelaskan? Bang cuma tidak terlalu. Silakan Bang. Ngomong apa barusan? Sorry, saya baca chat tadi dari Pak Jokowi. Kenapa Bang? Bang Yusuf. Pak Jokowi atau Bagaimana Pak Sukma? Iya, apa Bang? kalau mau tafsirkan Alkitab itu ya pakai Kalau mau tafsirkan itu ayat itu yang pakai akal, Bos. Oh Wih, gitu. jangan begitu. Coba bantu saya Bang. Bantu saya. Ya, ketika dikatakan di dalam Roma 3 ya. Bukan Roma, Bos. Matius 7 ayat 22. Oh, Udah Matius kawannya 7. aja suruh ngomong Bang. Kawannya aja, nggak usah meli. Kawannya kasih Oh, Matius HP-nya ke 7. kawannya. Nggak usah. Oke, cuma saya Matius jawab. 7. Oke. Matius 7 ya. Ya. kenapa itu? Kenapa bagaimana ayatnya? Saya belum mengerti itu, Bang Suma. Jadi gini, Yesus pada saat itu berbicara kepada orang-orang yang bukan pemakan babi, yang bukan yang ibadah minggu, yang tidak mempertuhankan dirinya, yang kitabnya adalah kitab Tanak, dan mereka ini orang-orang yang bersunat. Artinya, diam dulu. Anda kan minta saya menjelaskan. Artinya Yesus pada saat mengucapkan kitab Matius 7 ini, Yesus sedang berbicara. Anda mau belajar atau bagaimana ini? Ya, terus lanjut. Yesus pada saat itu sedang berbicara dengan murid-muridnya orang Yahudi, bukan orang Kristen. Kata Yesus kepada orang Yahudi, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang datang kepada murid Yesus. Nyamar seperti domba, tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Ini ucapan Yesus kepada muridnya yang seangkatan, yang sesaman, yang ada di depannya. Kata Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar domba padahal mereka serigala. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Berbulu domba itu Bang Zuma itu yang dimaksudkan. Jadi kita sebagai orang Kristen ini Bang, itu berhati-hati dengan Bang Zuma. Itu yang diibaratkan domba itu Bang Zuma. Pantas aja Anda sesat. Yesus itu berbicara kepada orang Yahudi, bukan berbicara kepada Kristen. Itu ajaranmu, Bang Suma, ajaranmu. Ajaran kita kan tidak seperti begitu. Jangan cuma kita semua yang dibicarakan, Bang Suma. Nah sekarang umat Islam mana yang memanggil Yesus Tuhan? Sekarang saya cuma perbedaan, Bang Suma saya cuma lihat begini saja. Saya tanya dulu, umat Islam mana yang memanggil Yesus Tuhan? Ini kan tertulis di sini. Iya, banyak. Bahwa yang diusir ke neraka, adalah yang memanggil Yesus Tuhan. Di mana orang-orang Islam memanggil Yesus Tuhan itu di mana? Ini orang Kristen atau orang Islam yang memanggil Yesus Tuhan? Ya namanya orang Kristen lah, nggak mungkin orang Islam. Berarti yang diusir di sini siapa? Berarti yang diusir di sini siapa? Ya orang-orang yang bukan orang Kristen. Kenapa harus orang Kristen ditujukan? Yang memanggil Yesus Tuhan orang Kristen atau orang Islam? Ya. Kristen lah. Nah, yang diusir Yesus di sini yang memanggil Yesus Tuhan. Berarti yang diusir adalah yang diusir adalah itu Bang, kalau baca yang diusir adalah yang Bang Zuma yang diusir adalah orang Yahudi, Islam. Tidak begini Mas Zuma. Ada yang menyebut Yahudi, ada yang menyebut Islam. Nah inilah kalian kan. Tengoklah. Sekarang begini. Cuma satu kata Bos. Ini dulu nih Matius 22-nya nih. Pada hari terakhir banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat banyak demi namamu? Ini siapa ini yang melakukan ini siapa? Islam atau Kristen?
Iya, makanya kalau Anda tidak tahu, kalau Anda tidak tahu Ini saya sedang bertanya ke Anda yang memanggil Yesus Iya, Tuhan saya sudah bermujizat jawab. pakai nama Yesus, mengusir setan pakai Iya. nama Yesus itu agamanya apa? agama Kristen karena dia ada Kristen. Agama Kristen. Anda sudah jawab. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kamu. Kalian semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Kamu semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang diusir? itu orang yang memberontak sama Tuhan Yesus. orang yang memberontak sama Tuhan Yesus. Orang yang memberontak. Bagaimana mungkin orang memberontak loh? Orang mengusir setan pakai namanya kok memberontak? Karena dia Allah, karena Orang dia bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, kok memberontak kok Yesus? Gimana sih orang ini? Jadi yang diusir oleh Yesus adalah orang Kristen. Tuh. Itu mulutmu itu yang harus Kenapa jadi mulutku? Ini Yesus yang mengusir, bukan saya. terlalu banyak Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Buah-buah dari nabi palsu itu adalah memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir bom-bom pakai namaku. Itu buah-buah dari nabi palsu, dan itu hanya ada di Kristen. Berarti Kristen yang akan diusir oleh Yesus. Kalau tidak tahu Bang Sukma, kan kau sekolah pintar kau, kok harus pakai logika kau. Jadi harus pakai apa rupanya? Pakai hikmat. Sama saya cuma bertanya sama pakai Bang Sukma. hikmat. Oke, pakai hikmat. Nah, sekarang dengarkan. Gunakan hikmatmu ya. Gunakan hikmatmu. Sekarang saya tanya. Yang bermujizat pakai nama Yesus, agamanya apa? Kristen dong. Ya mungkin Islam. Kristen. Yang mengusir setan pakai nama Yesus? Ya, agama Kristen. Agama Kristen. Apa? Orang-orang inilah yang diusir oleh Yesus. Berarti yang diusir oleh Yesus agamanya apa? Namanya begini Bang Sukma. Orang Kristen. Namanya orang itu yang Jawab ini pengikutmu yang jawab Kristen. Bos. Tuh, saudara pengikut aja sebagai Kristen menjawab yang diusir Kristen. Saya mau Kan bertanya lucu. dulu. Sekarang. Orang Makassar, dengar. Orang Makassar berkata, Apa? orang Makassar berkata, tiada kemilau seindah sangsil. Ayat selanjutnya, barang siapa yang berkata tiada kemilau seindah sangsil, maka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Pertanyaan saya, yang diusir, yang mengatakan tiada kemilau seindah sangsil itu orang Makassar atau orang Jawa? Saya mau tanya, tidak mungkin orang Jawa. Enggak mungkin orang Jawa. Bagus, berarti yang diusir adalah orang yang memanggil Yesus Tuhan. Itu orang mana? Islam atau Kristen? Yahudi bang. Yahudi lagi. Ini begini bos. Saya cuma apalagi orang kalau sudah jatuh dalam Aku mau orang Kristen bang. Bang Suma. Saya mau bertanya, orang yang sudah jatuh dalam dosa, tunggu dulu. Kalau orang sudah jatuh dalam dosa, berarti kita harus bertobat, bukan dengan cara bagaimana mau diusir. Nggak usah cerita babel-babel, nggak usah. Sekarang kita berbicara di tempat hal yang baru ini, nggak usah terlalu banyak bicara begitu. Kita tidak mengerti. Ini kitab yang Anda pegang mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan dan akan kuusir dengan tendangan penalti. Ini Matius 7. Mau jadinya kemana-mana. Coba lihat, itu saya mau bertanya bos. Ini saja mulutmu sudah kotor bicara tentang orang punya keyakinan. Saya mau bertanya bos, begini. Kan Anda bertanya kepada saya tentang Matius 7 tadi, Cahyo. Iya, tapi jawabannya bukan begitu dong. Harus dengan secara yang baik dong, bukan mau ditendang-tendang bagaimana dong. Masih bagus ini. Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, dan orang yang membuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Matius 13 nomor 50. Masih bagus. Iya, sekarang begini saya mau tanya sama bos. Saya gitu dong, aku dong. Halo, yang saya mau bertanya ulang yang satu kali saya mau tanya. Begini, apa perbedaannya yang punya iman dengan tidak punya iman? Yang orang punya iman yang bagaimana dan orang yang tidak punya iman yang bagaimana? Itu saya mau tanya, bagi orang Kristen. Coba. Oke.
Iman itu adalah kepercayaan orang per orang. Iya, Oke? betul. Ya. Iman yang benar harus selaras dengan akal. Oke. Iman yang tidak benar itu Oke. tidak selaras dengan akal. Pertanyaannya, lebih bagus mana orang beriman tanpa akal, orang yang tidak beriman tapi tapi menggunakan akal? Lebih Oke. bagus orang tidak beriman pakai akal Oke. daripada beriman tapi tidak pakai akal. Oke, saya tahu itu, saya tahu. Sekarang yang punya iman kok bicara yang tidak punya akal siapa? Yang tidak punya akal itu, tidak punya akal itu, Yang orang beriman, yang yang menyembah manusia, anaknya Tante Maria, itu orang yang tidak berakal. Oh, salah bos, bukan Kok salah? Kok salah? Saya jawab. Masuk saya akal jawab. tidak? Dengar. Saya jawab, Masuk saya akal jawab. tidak? Saya jawab. Masuk akal tidak? Saya jawab. Tuhanmu itu dilahirkan manusia. Masuk akal? Saya jawab. Silakan. Perbedaan antara orang yang punya iman dengan tidak punya iman beda ya. Orang yang punya iman berarti orang yang sabar, yang soleha, yang apa. Tapi yang itu bedanya. Orang yang soleh, yang tahan. Tapi kalau orang yang tidak punya iman berarti orang yang binatang seperti kau. Rontak-rontak semua. Itu maksudnya. Tengoklah. Tengoklah kan. Bagaimana Anda ingin membersihkan orang lain dengan menggunakan air comberan sementara Anda sendiri cuci muka pakai air kemenyan? Ada begitu. Susah itu. Itu saja perbedaan antara yang punya iman dan yang tidak punya iman. Orang yang punya iman berarti dia itu sabar, soleha, rajin bertobat. Sabar, itu kalau tidak punya iman, itu yang punya iman. Tapi orang yang tidak punya iman berarti dengarkan, di Kristen itu tidak ada kata iman. Di Kristen itu tak ada kata iman. Kristen itu tidak punya kata iman. Di Kristen itu menggunakan kata iman hanya dari bahasa Quran. Oke, Kristen itu hanya punya kata percaya. Kata iman itu adalah hasil curian dari Islam. Jadi jangan ajarin saya iman. Jangan ajarin. Original teks kitab saudara tidak akan pernah muncul kata iman. Kalian hanya curi-curi kata soleh, kata iman dari Islam. Paham? Oke, jadi kamu itu cuma akal-akalan. Orang Kristen itu tidak sampai kepada level iman. Orang Kristen itu hanya sampai level percaya. Tidak bisa. Tidak ada level iman. Tidak ada level iman di Kristen. Kristen cuma punya level kepercayaan. Banyak bilang sekolah pintar padahal bodoh juga kau itu. Itulah mulutmu. Itulah mulutmu. Kalau sudah keok, malu, ngamuk, emosi. Padahal diajarin kebenaran. Di Kristen itu tidak ada level iman. Kristen itu levelnya mentoknya tertinggi adalah kepercayaan saja. Atas dasar apa orang Kristen percaya Yesus itu Tuhan? Atas dasar apa? Tuhan Yesus memberkati Bang Zuma. Coba. Atas dasar apa? Sementara Yesus menerangkan dalam Matius 7 mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Dalilnya ada pun ditanya, yang memanggil Yesus Tuhan Islam atau Kristen? Kristen. Yang bermujizat pakai nama Yesus Islam atau Kristen? Kristen. Yang mengusir setan pakai nama Yesus siapa? Kristen. Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Kristen. Yang diusir oleh Yesus siapa? Islam. Lucu ente. Bang Zuma. Kalau baca ayat itu jangan cuma satu ayat, dua ayat. Baca judulnya Bang Zuma, itu ditunjukkan kepada siapa? Itu ditunjukkan kepada nabi-nabi, yang nabi-nabi palsu. Iya, dari nabi palsu itu muncul pengikutnya. Dari pengikutnya kelihatan nabi itu palsu atau bukan. Dari buah. Dari buah. Pintar ketawa dilihat Bang Zuma ini. Dari buah pengajaran nabi palsu. Bang, begini saja Bang. Masuk di rumahnya RK dan Jose Bang, kalau berani. Suruh dia ke sini, suruh mereka ke sini. Kenapa? Suruh mereka ke sini. Kalau jago memang sebentar malam Bang ke RK dan Jose. Suruh dia ke sini. Bang, saya sudah berapa kali masuk di komal dia, di kick, diturunkan, di mute. Suruh